gitu. Seadanya banget gitu. Tapi ngerasa seneng lah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kokit, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita menghadirkan konten perdana, yaitu KitCast. Apa sih KitCast itu? Kokit Podcast. Bersama saya di sini Unaisa Bagi Samarah, bersama rekan saya. Muhammad Fadli Ar-Rasyid. Di sini kita sudah menghadirkan dua siswa dan siswi yang sangat berprestasi. Boleh perkenalannya, Kak? Halo, kenalin, nama aku Yosa Aditya Pratama, panggil aja Yosa. Aku dari Gita Suara Semansa Kokit. Di JSWS ini, aku sebagai ketua JSWS. Halo, kenalin nama aku Satya Lisa Anggita Delvia Prabhawati. Bisa dipanggil Lisa, aku juga dari Kita Suara Semasa Kokit. Dan di JSWS ini aku menjabat sebagai ketua sponsor. Wah, hebat-hebat banget ya kakak-kakak ini. Oh ya kak, kita tuh mau tanya-tanya nih, apa sih itu Gita Suara Semasa Kokit? Bisa dijelaskan Kak Yosa? Jadi, Gita Suara Semansa Kokit adalah ekstrakurikuler paduan suara di SMA Negeri 1 Kota Mungkit yang menaungi talenta-talenta muda dalam bidang tarik suara. Dengar-dengar kemarin kalian habis dari Bali, bener gak sih? Bener nggak ya? Bener banget dong, kita baru aja pulang dari Bali. Dan di Bali ini kita mengikuti kompetisi Bali International Choir Festival. Jadi, Bali International Choir Festival adalah perlombaan paduan suara tahunan yang diselenggarakan oleh Bandung Choral, Society. dan untuk partisipannya ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Wow, hebat banget ya. Wow. Boleh nih, disepilih nih pesertanya tuh dari mana aja sih? Boleh dong, pesertanya tuh ada yang dari Korea, terus dari Kanada, ada juga yang dari Maroko, Brazil, Brazil, Jerman, Filipina, dan banyak negara lainnya. Wow. Dalam menghadapi perlombaan kali ini, pastikan kalian ada persiapan. Ya dong. Berapa lama sih persiapannya? Kalau dihitung-hitung persiapannya tuh dari Februari akhir, tapi kami udah oprek dari Januari. Terus berarti sekitar berapa bulan ya? sekitar 5 5 bulan. bulan. Ada berapa orang tuh yang ikut dari kalian? Jumlah Gita Suara Semansa Kokit yang mengikuti Bali International Choir Festival ini kurang lebih ada 35 siswa, 12 perempuan, 12 laki-laki dan 20-an perempuan seperti itu. Ini yang di depan ini apa nih sih, Kak? Ini apa ya? Apa sih itu? Kayak ada medali. kuning. Kuning-kuning Sama yang silver. 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 Jadi ini adalah hasil perjuangan kami selama 2 periode, JSWS 1 dan juga JSWS 2. Yang pertama ini ada gold medal di ajang BICF juga yang ke-10, tapi secara virtual. Jadi kita membuat MV semacam music video gitu, terus diupload di YouTube. Dan yang kedua ini perolehan terbaru kami dari JSWS 2, yaitu silver medal dalam BICF yang 11. Wow, hebat banget ya. Oh ya, tadi katanya kan diupload di YouTube tuh. Nah, YouTube-nya tuh namanya apa ya? Untuk di YouTube-nya Bisa namanya dicek langsung di akunnya Pak Tomianto Kandi Saputra. Andi Saputra. Oke. Persiapannya kan pasti tadi panjang banget ya. Apa aja sih yang dipersiapin? Mental atau apa? Yang paling penting sih suaranya ya, kan kita mau lomba paduan suara. Iya, itu juga sih. Iya juga. sih. Suaranya. Iya. Terus sejalan dengan beringnya waktu, kita juga semakin belajar tentang tanggung jawab juga, berarti mental juga dipersiapkan. Materi yang paling penting. Kekompakan juga. Kekompakan antar tim itu jadi suatu landasan penting juga dalam kompetisi ini. Terus kita juga belajar buat mengatur pola makan kan, jadi Oh, ya. nggak boleh makan es, Wah. minum es, terus makan gorengan. Tersiksa gitu. ya. Tersiksa banget Indonesia tanpa gorengan. Nah, untuk kendalanya tuh apa ya? Seperti kendala dalam BICF-nya itu atau pas latihannya atau bagaimana? Kendalanya tuh pasti banyak ya, apalagi kan kalau secara offline itu pengalaman pertama juga buat kami sebagai siswa dan juga pihak sekolah. Tentu itu jadi pelajaran yang baru banget buat kita. Jadi kendala yang paling utama itu ada di materi, karena kan nggak sedikit ya Kak uangnya. Oh iya. Oh Ya iya, kan? iya. Terus
habis itu kendalanya pasti di anak-anaknya, dari internalnya. Kayak kadang kan namanya anak ya, pasti kadang rasa bosen juga, jadi kita harus mengatasi kendala-kendala internal kayak gitu. Beberapa kali aku lihat teman aku juga keluar waktu masih jam pelajaran. Nah, jadi gimana tuh kalian untuk mengatur waktu untuk pelajaran sama untuk menghadapi perlombaan ini? Jadi untuk latihan, kan kita latihan yang nge-push banget nih. Udah akhir-akhir ini 2 mingguan lah, sekitar 2 mingguan, dan barengan sama sekolah offline. Nah, jadi kita pertama membentengi teman-teman kita buat ayo nih kita belajar dulu, belajar materi walaupun belum mulai nih pelajarannya. Nah, seperti itu. Dan untuk lebih bijak dalam membagi waktu dan juga mengenali skala prioritas dan skala waktu, seperti itu. Oke, terus momen paling berkesan nih dalam perlombaan untuk mendapatkan medali emas sama silvernya tuh apaan? Kalau untuk saya pribadi ya, pengalaman paling berkesan itu pertama kita ke Bali nih. Soalnya kita ke Bali tuh masih nggak nyangka gitu loh. Oh, Ya, bener. apa jadi Ini nih kita beneran nih di Bali. Dan kalian mendahului teman-teman angkatan kalian lain ya. Maaf ya. Terus waktu perlombaan nih UCP, uji coba panggung, kita ketemu lawan-lawan kita nih dari yang masih anak-anak nih, masih anak TK, SD gitu, sampai yang udah senior. Jadi cukup pesimis juga awalnya, kita bisa nggak ya gitu. Akhirnya kita mantepin nih teman-teman kita sama diri sendiri buat kita pasti bisa gitu. Terus sama momen yang paling berkesan tuh waktu wording, waktu pengumuman juara itu paling berkesan banget. Terus kalau aku pribadi tuh pengalaman di paduan suara tuh banyak banget yang pengalaman pertama kali. Jadi kayak pertama kali pulang malam, terus pertama kali ke Bali, pertama kali ikut ajang internasional, ketemu terus ngobrol sama orang-orang hebat kayak jurinya, terus habis itu peserta lain yang dari mancanegara, karena kan mereka hebat-hebat banget ya. Kayak ya berkesan, itu pasti berkesan sih. Perasaannya pasti bangga ya bisa ikut Bangga dong. banget. Ya, selain perasaan bangga itu apa sih yang kalian rasain ketika ada di panggung internasional yang nggak cuma nasional? Gimana itu? Yang pertama sih mentalnya agak goyah ya. Goyah banget. Soalnya tuh Lagu. baru pertama kali di panggung akustik. Nah, jadi panggung akustik tuh panggung yang kedap suara gitu. Jadi antara Suara kita suara sama kita suara diri sendiri. musik. Nah, Itu kayak apa ya, kita cuma bisa dengerin suara kita, jadi kayak kesannya fals banget itu loh. Terus mentalnya jadi ngedrop lama-lama. dan juga ditonton sama juri, sama penonton lain yang banyak gitu. Langsung mentalnya kena sih. Nguatin mentalnya gimana tuh, kan nggak cuma dari satu negara nih, ada yang dari tadi Amerika dan yang lain-lain tuh gimana? Jadi nguatin mentalnya nih, kita kayak kalau di rumah latihan di depan kaca gitu, terus waktu waktu di tempat umum tuh lebih terbuka gitu, nggak harus malu gitu. Terus sebelum juga kan pelatihnya tuh udah bilang ngewanti-wanti gitulah, kalau nanti di sana tuh bakalan kayak gini suasananya, bakalan kalau misalnya kita nyiapin 100%, pasti nanti pas ditayangin itu cuma 80%. Jadi pasti terjadi. Jadi dari mulai sebelum perlombaan pun sebenarnya kita udah nyiapin mental banget buat tampil di panggung itu. Terus tadi kan katanya berkomunikasi sama peserta mancanegara lain ya? Oh, itu tuh komunikasinya tuh bagaimana perasaannya tuh? Perasaannya malu sih sebenarnya, soalnya bahasa Inggrisnya kan nggak bagus banget ya. Ya, seadanya Malu. gitu ya. Seadanya mereka tanya banyak ya, kita cuma jawab oh iya. Seadanya banget gitu. Tapi ngerasa seneng lah. Pasti happy banget ya. Oke, jadi kalian kan udah ngikutin berbagai runtutan acara nih, dari persiapan sampai kegiatannya. Kesan dan pesannya apa sih? Pesannya mau mengucapkan terima kasih terutama buat Ibu Ani Ardi yang udah bantu kita, yang udah kasih tahu tentang BCF ini ke kami. Terus buat Pak Bangki, buat Mbak Agatha, buat Pak Agus sebagai pelatih. Terus Terima kasih juga buat guru-guru SMA Negeri 1 Kota Bungkit yang selalu mendukung dan mendoakan kami dalam mengikuti perlombaan ini.
Tak lupa juga buat teman-teman kami dari SMA Negeri 1 Kota Bukit. Terus buat orang tua, karena doa orang tua kan paling penting ya. Terima kasih untuk segala bantuan dari kalian semua. Dan kami jadi punya pengalaman berharga kemarin di BICF yang 11 itu. Oke. Oke. Selamat ya atas pencapaiannya. Terima kasih. Oke. Semoga kita sudah dapat banyak banget motivasi dari kakak-kakak ini. Untuk mengakhiri KitKes kali ini, kita akan mendengarkan suara-suara kakak-kakak ini yang sangat merdu dan lagunya itu mencurahkan isi hati saya, Waduh. yaitu Waduh. Kak. Dua ya. Oke. Satu, dua. Hidup itu sandiwara yang nyata ternyata delusi, terlarut posesi berujung kau gila sendiri. Hari-harimu berarti, jangan pikirkan yang kemarin. Biarlah dia hangus terbakar sinar ambisi. Bagus banget ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.